pernyataan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan tidak otomatis membantah iman Kristen. Justru pernyataan itu menyerang definisi yang keliru tentang apa yang orang Kristen maksud dengan anak Allah. Mari kita luruskan dari awal. Kekristenan tidak pernah mengajarkan Allah beranak secara biologis. Tidak ada konsep Allah punya istri. Tidak ada proses jasmani. Kalau itu yang dibantah kami setuju, itu salah. Masalahnya, kritik ini menyerang karikatur, bukan doktrin Kristen. Dalam Alkitab, istilah anak bukan biologis, tapi ontologis, soal hakikat. Dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan bahasa simbolik, ini klaim keilahian penuh. Kalau firman adalah Allah, maka ia tidak diciptakan. Ia tidak muncul kemudian. Ia tidak berasal dari makhluk. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, bukan manusia menjadi Allah, tetapi Allah menjadi manusia. Yesus sendiri berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Baca Injil Yohanes 10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Respons audiens Yahudi, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Baca Injil Yohanes 10 ayat 33. Artinya apa? Mereka tidak salah paham, mereka mengerti persis klaim Yesus. Dan itulah sebabnya mereka menuduhnya menghujat Allah. Sekarang logikanya sederhana. Kalau Yesus makhluk, maka ia berdosa karena mengklaim setara dengan Allah. Kalau Yesus Allah, maka istilah anak tidak bisa dipahami secara biologis. Kitab Kolose 1 ayat 16 menegaskan, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia yang dimaksud sini adalah Yesus. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia, maka Dia tidak termasuk dalam segala sesuatu. Yesus berkata lagi dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini klaim yang mustahil diucapkan nabi biasa. Jika ini salah, penghujatan. Jika ini benar, keilahian. Jadi ketika orang berkata, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, jawaban Kristen adalah benar kalau yang dimaksud biologis, tapi salah kalau dipakai untuk menolak relasi kekal dalam hakikat Allah. Allah Kristen, Esa dalam hakikat, tiga dalam pribadi, tidak berubah, tidak berkembang, tidak membutuhkan keturunan. Ini bukan Allah biologis, ini Allah metafisik. Isu ini bukan soal ayat mana lebih keras. Ini soal definisi. Kalau anak Allah dipaksa dimaknai biologis, maka kritiknya gugur sebelum debat dimulai. Karena iman Kristen tidak berdiri di definisi itu sejak awal. Silahkan berkomentar, jangan lupa like dan bagikan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.